Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Hari ini kita akan membahas dan merenungi Injil Matius 10:17 sampai dengan 22. Dan hari ini kita juga merayakan pesta Santo Stefanus Martir yang pertama. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka, dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Teman-teman, selamat Natal. Sekali lagi saya ucapkan kepada Anda semua, semoga damai Natal, sukacita, kegembiraan sungguh tercurah bagi hidup Anda dan juga keluarga. Nah, hari ini ketika gereja merayakan pesta Santo Stefanus, seorang martir yang pertama, maka saya teringat dengan sebuah istilah Latin, Sacra Cruxit Nihil Lux, yang artinya salib suci menjadi cahayaku. Dan ini merupakan semangat khas dari para Benediktin yang ditawarkan Stefanus sebagai martir pertama gereja yang kita kenangkan pestanya hari ini. Stefanus sendiri itu berarti mahkota. Ia adalah pengikut Kristus yang pertama menerima mahkota kemartiran. Dan Yesus sendiri, sang martir agung, berpesan, siapa yang mau menjadi muridnya, kita membacanya disciple, harus mempunyai hidup yang berpola 3M. M yang pertama mengikutinya, M yang kedua menyangkal diri, dan M yang ketiga adalah memikul salib. Kita bisa singkat sebagai sangkuli. Sangkal diri, pikul salib, dan ikuti Dia. Nah, maka pengalaman ini kita juga bisa merefleksikan bagaimana salib itu juga bisa berarti dalam otak-atik katanya SALIB, saat aku lemah ingatlah Bapa. Dan adapun 4 bidang yang dibuat Stefanus yang selalu mengingat Bapanya. Kita melihat dalam hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari Santo Stefanus ini adalah dalam bidang L yang pertama adalah liturgia, beribadat. Stefanus selalu setia beribadat dan mendekat kepada Tuhan, terlebih dengan hidup doanya. Bahkan sebelum wafatnya ia juga berdoa dan meminta ampun bagi para musuhnya. Ini luar biasa. Bidang pertama yang ditampilkan oleh Yohanes sebagai seorang pribadi yang selalu ingat ketika lemah, ingat Bapa. Liturgia, beribadat. Yang kedua bidangnya adalah koinonia, persekutuan, bersekutu. Stefanus ia bersekutu hati dengan gereja setempat dan rajin membantu karya para rasul dengan penuh kerendahan hati. Ia pribadi yang tidak congkak hati, tapi mau belajar untuk terus, dalam bahasa Latin adalah bersentire cum ecclesia, artinya sehati dengan gereja. Dalam doa-doanya, dalam kata-katanya, dan juga warta nyata yang selalu diungkapkan seluruh kehidupannya. Itu bidang yang kedua, koinonia. Bidang yang ketiga,
yang juga tidak kalah penting yang diungkapkan oleh Stefanus adalah martiria, bersaksi, saksi. Stefanus berani bersaksi sebagai murid Kristus di tengah masyarakat. Bukan hal yang mudah. Di tengah masyarakat ia berani bersaksi sebagai murid Kristus. Dengan doa dan ketulusan hatinya, ia mempunyai karisma untuk bernubuat, bahkan membuat mukjizat dalam nama Allah. In nomine Yesus. Ia juga tetap tegar dalam Tuhan walau dalam keadaan yang sangat-sangat limit dalam kesaksian-kesaksian yang ia berikan. Ia juga banyak menghadapi orang-orang, kelompok-kelompok yang tidak suka dengannya. Bahkan kelompok-kelompok yang iri, kelompok-kelompok yang dengki, dan bahkan merasa tersaingi kehadirannya. Ia juga mengalami yang namanya, yang sering saya bahas, stigmatisasi, yaitu dicap buruk oleh banyak orang, juga dimarginalisasi, disingkirkan, bahkan juga diviktimisasi, dikorbankan, sampai akhirnya ia mati dirajam oleh massa. Sungguh luar biasa. Itu bidang yang ketiga, martiria, bersaksi, kesaksian. Bidang yang keempat yang ditawarkan dalam hidupnya adalah diakonia, berbagi. Stefanus berbagi kasih pelayanan kepada sesama. Dengan karya nyata, dengan pelayanannya nyata sebagai seorang diakon, pelayan gereja. Ia selalu mengunjungi orang-orang kecil, orang sakit, dan juga para janda miskin untuk memberikan peneguhan dan juga penghiburan. Pastinya sebetulnya teladan Santo Stefanus ini mengajarkan kita bahwa salib bukan lagi sebagai batu sandungan, tetapi salib adalah jalan untuk sampai kepada sebuah kebangkitan. Itu yang pertama yang bisa kita renungkan. Lalu yang kedua poinnya adalah kalau kita merayakan pesta Santo Stefanus sebagai martir pertama, ia adalah seorang yang dianugerahkan mahkota kemartiran yang pertama dalam sejarah gereja. Maka martir itu artinya saksi. Maka arti namanya Stefanus itu mahkota yang mengajak kita untuk mau berani menjadi mahkota-mahkota Tuhan. Mahkota. Hikmah, komitmen, cinta. Maka sebagai pribadi, dalam pemenuhan yang kedua kita diajak untuk bisa memetik 3 sikap supaya kita bisa menjadi mahkota-mahkota Tuhan yang punya tadi apa? Hikmah, komitmen, dan cinta. Sikap yang pertama yang juga ditawarkan oleh Stefanus adalah keberanian. Stefanus mengajak kita semua untuk berani bersaksi karena seperti kata Bo Sanchez, Tuhan telah lebih dahulu mencintai kita sepenuhnya. Sikap yang pertama adalah keberanian. Sikap yang kedua adalah keyakinan. Kita diajak untuk hidup dengan penuh keyakinan iman. Inilah tanda optimisme orang beriman karena apa? Karena Tuhan sendirilah yang telah berjanji akan selalu menguatkan kita. Maka ditekankan juga dalam Injil Matius 10 ayat 19. Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Yang ketiga adalah kepasrahan. Keberanian, keyakinan, dan sikap yang ketiga kepasrahan. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Adalah kata Stefanus yang terakhir sebelum ia wafat disiksa oleh musuh-musuhnya. Dan inilah sebuah gambaran sikap iman penuh kepasrahan seperti yang dikatakan Yesus juga di atas salib. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Adapun seperti kata Bunda Maria di Nazaret, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini yang kita renungkan dalam pesta Santo Stefanus martir yang pertama. Kita tadi ia melihat dirinya dan mengembangkan dalam 4 aspek bidang. Ketika ia merasa lemah, ia ingat dengan Bapaknya. Dengan beribadat, bersekutu, bersaksi, dan berbagi. Dan dari
arti namanya mahkota, kita bisa mempunyai 3 sikap supaya kita juga bisa menjadi mahkota Tuhan untuk zaman sekarang dengan mempunyai sikap keberanian, keyakinan, dan kepasrahan. Sekali lagi, selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal dengan berbagi sukacita dan juga kegembiraan kepada banyak orang. Semoga Natal ini menjadi Natal yang baik untuk kita, sekeluarga, untuk menemukan kembali makna kelahiran bersama keluarga. Maka seperti temanya, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Semoga kita setelah merayakan Natal ini juga pulang ke tempat kita melalui jalan yang lain dengan apa? Jalan tanda kutip, dengan sikap, iman, pemaknaan hidup yang baru. Bukan seperti yang lama, tapi mengupgrade diri melalui kehidupan yang baru karena kita merayakan kelahiran Yesus dalam kehidupan kita. Selamat menjalani hidup ini, tetap menjadi orang baik dan tetap melakukan hal-hal yang baik kepada banyak orang di sekitar kita. Kita mohon rahmat dan berkat Allah untuk semua yang kita mau perjuangkan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua, keluarga, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada, dan lebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ketemu lagi dalam tamu Gandhi yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Ramo Gandhi. Bye.